David Raya tunjukkan aksi heroik di Bergamo. Jelang big match, dua pemain Arsenal kembali. Pep Guardiola cemaskan kondisi De Bruyne. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pertandingan Atlanta versus Arsenal tersaji di matchday pertama Liga Champions musim ini. Pertandingan ini pun berakhir tanpa pemenang. Dalam match dini hari tadi, Arsenal mencoba menekan di awal dengan ada percobaan dibuat oleh Kai Havertz di menit kelima. Ancaman nyata Arsenal pun juga ada di menit ke-13, di mana bola sepakan bebas mendatar dari Bukayo Saka akhirnya mampu ditepis oleh Marco dan Thomas Partey gagal memanfaatkan rebound. Atlanta sendiri sebenarnya juga tampil berani. Beberapa kali pasukan Gianpiero Gasperini melancarkan serangan balasan. Namun belum ada yang benar-benar berbahaya untuk Arsenal. Dominasi permainan pun mulai bergeser menjadi milik Atlanta sejak menit ke-25. Di mana Meriam London dipaksa untuk lebih sedikit bertahan daripada sebelumnya. Skor 0-0 pun akhirnya bertahan sampai turun minum. Pasukan Mikel Arteta kemudian diganjar penalti pada awal babak kedua gara-gara Partey melanggar Ederson. Matteo Retegui maju sebagai eksekutor dan bola tembakannya pun ditepis dengan baik oleh David Raya. Pun dengan bola rebound juga dibendung oleh kiper asal Spanyol ini. Arsenal baru bisa melepaskan tembakan kembali di menit ke-74. Dari jarak yang sudah dekat, Gabriel Martinelli gagal mengarahkan bola ke gawang. Gol juga tak tercipta selama babak kedua. Alhasil Atlanta versus Arsenal harus puas berbagi poin dengan skor 0-0. Meski demikian, Arsenal sepertinya harus mengucapkan terima kasih kepada aksi heroik David Raya yang cermat dalam aksinya hingga menggagalkan penalti Ladea. Meski dianggap sebagai penentu, Raya merasa cuma beruntung bisa melakukannya. Padahal manajer Mikel Arteta pun telah menyebut penyelamatan itu sebagai mungkin salah satu penyelamatan terbaik yang pernah ia lihat dalam karirnya. Saya beruntung bisa bergerak ke arah yang benar. Saya kurang beruntung karena bola pantulnya mengarah langsung kepada pemain lawan. Tetapi saya cukup cepat untuk bangkit dan menyelamatkannya. Sungguh fantastis bisa menjaga gawang tetap clean sheet dan membantu tim meraih setidaknya 1 poin. Kata David Raya kepada TNT Sport. Hasil imbang ini pun menempatkan Arsenal di posisi ke-16 dengan 1 poin. Atlanta tepat di bawah Arsenal dengan poin yang sama. Kini Meriam London pun akan mengalihkan fokusnya ke Liga Premier dengan menghadapi juara bertahan Manchester City di matchday kelima pada Minggu 22 September malam waktu Indonesia Barat. Laga ini tentu sangat krusial bagi Arsenal, karena ini merupakan salah satu laga yang bisa menentukan perebutan gelar juara IPL 2024-2025. Jelang big match ini pun ada kabar baik datang dari Meriam London, di mana dua pemain inti mereka dikabarkan akan comeback di laga ini. Menurut laporan yang diturunkan oleh Fabrizio Romano, dua pemain yang akan comeback di skuad Arsenal itu adalah Riccardo Calafiori dan juga Bukayo Saka. Sebagai pengingat kembali, Calafiori mengalami cedera saat jeda internasional September 2024. Sementara Saka mengalami cedera saat Arsenal mengalahkan Tottenham Hotspur. Comeback impresif Bukayo Saka sendiri sudah bisa dilihat di pertandingan pembuka Liga Champions dengan berhasil memberikan aksi-aksi cemerlang bersama dengan Arsenal. Meskipun ada dua pemain inti yang akan comeback di laga ini, tetap saja Meriam London bakal pincang melawan Manchester City. Ini disebabkan Martin Odegaard yang baru saja dipastikan absen untuk beberapa laga ke depan, di mana sang gelandang mengalami cedera di jeda internasional September kemarin. Kabar terbaru pun menyebutkan bahwa cedera Odegaard lebih parah dari dugaan awal, sehingga ia berpotensi absen lebih lama dalam membela Arsenal. Namun demikian, Meriam London bukanlah satu-satunya tim yang bermasalah dengan cedera jelang duel melawan Manchester City ini. Pasalnya, The Citizen juga memiliki dua pemain yang cedera,
yaitu Oscar Bob dan Nathan Ake, yang dipastikan juga tidak bisa tampil di laga Minggu malam besok. Selain itu, Pep Guardiola juga dalam kekhawatiran terhadap kondisi Kevin De Bruyne yang sebelumnya harus mengakhiri laga lebih awal karena masalah cedera di babak pertama di pertandingan melawan Inter Milan. Pemain Belgia ini diperkirakan mengalami cedera pangkal paha setelah dapat tantangan dari Jan Sommer. Di mana itu terlihat setelah kejadian, De Bruyne tampak memegangi pangkal paha hingga babak pertama selesai. Setelah mendapatkan perawatan pada jeda istirahat, De Bruyne pun dikonfirmasi tidak bisa melanjutkan laga. Pep Guardiola selaku pelatih pun memutuskan untuk menarik keluar sang pemain di babak kedua. Keluarnya De Bruyne karena cedera pun membuat Guardiola was-was tak karuan. Hal ini mengingat Manchester City akan bertemu dengan rivalnya Arsenal pada laga berikutnya di Liga Inggris. Dengan waktu yang mepet, Guardiola pun tidak tahu apakah De Bruyne bisa fit saat timnya melawan Arsenal. Juru taktik asal Spanyol kini pun harap-harap cemas menunggu konfirmasi soal cedera pemainnya. Saya tidak tahu apakah dia bisa bermain melawan Arsenal. Saya akan mendapatkan informasi lebih lanjut besok. Tim dokter hanya baru mengatakan bahwa dia belum siap bermain di babak kedua. Akhirnya saya ganti. Rasa was-was yang dimiliki Guardiola terasa wajar mengingat Manchester City butuh skuad terbaiknya untuk mengalahkan Arsenal. Kreativitas, visi bermain, dan akurasi umpan City dipastikan akan menurun. Pasalnya, kemampuan De Bruyne masih sulit disamai oleh pemain The Citizen yang lain. Ditambah, ia juga memiliki statistik mentereng setiap kali melawan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Sementara dari sisi Arsenal jelang laga big match ini, William Saliba dalam keyakinan bahwa timnya mampu menghentikan Erling Haaland lagi, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya terhadap striker Manchester City tersebut. Menghentikan Erling Haaland yang telah mencetak 9 gol dalam 4 laga Premier League musim ini tentu bisa menjadi kunci Arsenal untuk meraih hasil positif. Musim lalu mereka berhasil menahan Haaland dalam laga yang kemudian berakhir imbang 0-0 di Etihad Stadium pada akhir Maret. William Saliba dalam wawancara dengan Fox Sports Mexico optimis bahwa timnya dapat mengulangi prestasi itu. Dia pemain hebat, salah satu yang terbaik di dunia. Sulit bermain melawannya, tapi musim lalu kami memberikan segalanya untuk menghentikannya mencetak gol dan dia tidak berhasil, kata bek berusia 23 tahun ini. Namun demikian, Saliba juga memperingatkan rekan timnya bahwa kemenangan melawan City saja tidak akan cukup untuk menentukan juara terutama di awal musim ini. Terlepas dari hal itu, Manchester City memiliki keuntungan dibandingkan Arsenal, yakni dengan memiliki istirahat 24 jam lebih lama karena mereka telah memulai kampanye Liga Champions melawan Inter Milan pada hari Kamis dini hari. Sementara Arsenal harus kembali dari Italia sebelum bertandang ke Manchester dalam jadwal yang padat.